Mulai dari sesuatu yang tidak pernah ada ujungnya, menganggap sudah mengalahkan musuh sejati yang menghancurkan dunia. Ternyata itu semua cuma omong kosong semata. Apa yang dilakukan Otsutsuki tertinggi benar-benar bencana besar untuk para shinobi dan umat manusia. Yang hidup hanya beberapa orang dari jutaan umat manusia. Mereka adalah Naruto dan Sasuke. Dan juga Shikamaru bersama Boruto. Bahkan Madara juga bangkit dalam keadaan ini dengan kekuatan Jougan Boruto. Di luar dugaan, Hagoromo Atau yang dikenal Rikudo Sannin bersama Hamura turut membantu Boruto dan yang lainnya menghadapi mimpi buruk umat manusia. Bagaimana tidak? Seluruh isi dunia benar-benar tertutup akibat pohon dewa yang luar biasa besarnya. Dan saat ini mereka dihadapi melawan para Otsutsuki yang sudah mati, kini hidup kembali dengan sempurna. Dan bahkan dengan kekuatan sejati dari mereka. Otsutsuki tertinggi melakukan ini semua sebelum dia mati. Dia tidak ingin membiarkan umat manusia menang dan dia merasa kalau sudah saatnya memusnahkan manusia dari bumi. Tapi tentu saja itu tidak akan berjalan lancar. Boruto saat ini berhadapan dengan Shibai Otsutsuki yang kembali hidup sempurna. Sedangkan Hagoromo dan Hamura menghadapi Kaguya Otsutsuki yang kembali hidup juga. Sedangkan Sasuke dan Naruto bersama Shikamaru menghadapi Urashiki yang juga hidup seperti yang lainnya. Berbeda dengan Madara, dia melawan Ishiki, dan pertarungan seru antara mereka berdua tidak terelakkan. Di episode sebelumnya, Shibai menghancurkan daratan, hingga membuat Naruto dan yang lainnya terjun ke bawah. Berbeda dengan Boruto, dia dapat melayang di udara dan berpapasan dengan Shibai. Saat itu Boruto menegaskan kepada Shibai, apapun yang sudah terjadi saat ini, hasilnya tidak akan berbeda seperti sebelumnya. Tapi saat pembicaraan intens mereka berlanjut, Kawaki tiba-tiba muncul dari belakang Boruto, dan langsung mengeluarkan tangannya yang bisa menjadi kayu runcing. Boruto yang menyaksikan itu, langsung menggunakan Jougannya, dia menghentikan waktu, beberapa detik, dan berhasil menghindari serangan Kawaki. Dan kemudian, Boruto langsung mengeluarkan pedangnya dan kemudian menggores mata Rene Sharingan di dahi Kawaki. Setelah melakukan itu, Boruto melepaskan penghenti waktunya, dan akhirnya, serangan tangan kayu runcing Kawaki mengenai Shibai akibat ulah Boruto. Menyaksikan rencananya berhasil, Boruto mengeluarkan rantai dari tubuhnya dan mengikat Kawaki dan Shibai dengan rantai tersebut. Dan kemudian Boruto mengeluarkan Bunshin no Jutsu dan masing-masing Bunshin menyiapkan Odama Rasengan dan kemudian menghantam Kawaki dan Shibai. Tapi saat hendak melakukan itu, pohon dewa tiba-tiba bergerak kencang dan seluruh akarnya melindungi Kawaki. Alhasil serangan Boruto gagal dan ledakan Rasengan tersebut membuat abu berserakan. Tidak lama berselang dari tanah yang amblas sebelumnya dihancurkan Shibai, muncul Sasuke dan Naruto bersama Shikamaru dengan Susanoo. Mereka berhasil keluar dari jurang tersebut dan membawa Boruto masuk ke dalam Susanoo Sasuke. Saat itu Boruto berkata, "Bagaimana Urashiki? Apa dia masih bisa bergerak di bawah sana?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Entahlah, kami tidak bisa melihat dia. Tapi aku pikir dia tidak akan bisa bergerak akibat terkena efek Rasengan Uzuhikomo. Untuk sekarang, kita harus menjauh, pohon dewa kembali bergerak dan menyerang kita." Shikamaru yang melihat di area selatan tiba-tiba berkata, "Hei, kalian lihat di ujung sana. Sepertinya Madara benar-benar bertarung luar biasa melawan Ishiki. Dentuman keras barusan aku rasa dari pertarungannya. Apa kita tidak membantunya sekarang?" Naruto yang mendengar itu menjawab, "Bukan hanya dia saja, lihat ke belakangmu Shikamaru." Bahkan kakek Rikudo dan Hamura berpapasan dengan Kaguya Otsutsuki. Saat ini kita memiliki pertarungan masing-masing, dan kita harus mengikuti seperti apa yang dikatakan kakek Rikudo jika ingin menang. Dan lagi Kawaki sudah muncul di sini. Berarti pohon dewa itu menargetkan Boruto sekarang. Mendengar itu Boruto menjawab, "Aku sudah berhasil melukai mata Rene Sharingan di dahi Kawaki. Aku rasa itu akan berefek terhadap pohon dewa ini. Tapi sayangnya itu percuma saja." Setelah Boruto mengucapkan itu, tiba-tiba tangan raksasa muncul dari bawah dan langsung menangkap kaki Susanoo Sasuke. Dan ternyata itu adalah serangan dari Shibai. Menyaksikan itu, Sasuke langsung hendak membakar tangan raksasa dari Shibai dengan Amaterasunya, tetapi gagal. Sebab dari atas langit muncul satu pohon raksasa milik Shinju dan langsung menghantam Susanoo Sasuke yang sedang melayang di udara. Alhasil mereka semua terjatuh. Saat itu Susanoo Sasuke langsung menghilang akibat tertimpa pohon raksasa yang muncul dari atas langit. Dan mereka semua keluar dari Susanoo tersebut. Alhasil tidak berselang lama, Boruto dan Naruto bahkan Sasuke bersama Shikamaru langsung terlilit oleh pohon dewa sehingga mereka tidak bisa bergerak. Bahkan cakra mereka langsung terkuras banyak akibat terlilit pohon dewa. Saat itu Boruto hendak menggunakan segel jutsu untuk menggunakan Hiraishi no Jutsu, tapi sayang sekali itu percuma. Saat mereka kesulitan bergerak, Shibai langsung muncul dari depan Boruto dan yang lainnya. Kemudian dia berkata, "Sayang sekali,
Sepertinya ini kemenanganku, Boruto. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Lihatlah, semua rekanmu sedang sibuk dengan pertarungan mereka masing-masing. Tidak lama Shibai berkata demikian. Akhirnya muncul Kawaki di dekatnya dengan mata Rinne Sharingan yang ada di dahinya mengeluarkan darah. Saat itu Shibai melanjutkan perkataannya. Aku akan melenyapkan Hokage dan Uchiha bersama satu orang. Tidak berguna yang ada di sampingmu, Boruto. Kau tidak boleh mati, kau harus ditumbalkan untuk menghasilkan buah cakra. Boruto yang mendengar itu menjawab, buah cakra katamu? Apa maksudmu? Bukannya buah cakra sudah dikeluarkan pohon dewa itu yang mengendalikan Kawaki? Shibai yang mendengar itu menjawab, baiklah, aku katakan ini sebelum kau mati. Kami para Otsutsuki tidak pernah akur sebelumnya. Dan setelah kami bangkit sekarang, kami langsung memiliki rencana untuk saling menghancurkan. Dan aku akan memakan buah cakra darimu yang akan kutumbalkan untuk pohon dewa. Anggap saja buah cakra yang dimakan Kawaki adalah kehendak dari pohon Shinju yang tidak memiliki akal. Jadi dia hanya bisa menggunakan kekuatan dasar seperti mengeluarkan jiwa yang tersimpan di dalam pohon dewa. Tapi jika aku yang memakannya, maka aku bisa meminta apapun, seperti dalam mimpi. Apa yang kau inginkan akan tercapai? Boruto yang mendengar itu menjawab, begitu ya? Jadi aku paham sekarang, itu juga berlaku untukku kan? Jika aku berhasil menumbalkan kalian ke pohon dewa, maka aku bisa meminta apapun. Sepertinya aku mendapatkan jawaban yang kucari selama ini untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah kalian musnahkan. Shibai yang mendengar itu menjawab, kau tahu sekalipun tidak ada gunanya. Aku akan memulai rencanaku. Setelah Shibai berkata demikian, dia mengeluarkan batang besi dari tangannya, dan kemudian dia langsung hendak melenyapkan Shikamaru. Tapi saat hendak melakukan itu, tiba-tiba hal di luar dugaan terjadi. Muncul Godudama yang berhasil mengenai Shibai dan Kawaki hingga terpental. Ternyata, Toneri Otsutsuki muncul dari atas langit dan berhasil menggagalkan rencana Shibai untuk melenyapkan mereka. Saat itu tanpa berlama-lama, Toneri langsung mengeluarkan jutsu asap pekat untuk membatasi pemandangan. Dan kemudian dia menghancurkan setiap pohon yang melilit mereka. Bahkan Boruto kebingungan mengapa Toneri bisa ada, padahal sebelumnya dia sudah mati. Menyaksikan ekspresi mereka semua, Toneri langsung berkata, aku akan mengatakan semuanya pada kalian, tapi kita harus bergegas pergi dari sini. Ada sesuatu yang akan muncul dari pucuk pohon dewa, tapi syukurnya aku bisa tepat waktu bisa ke sini. Setelah Toneri berkata demikian, dia mengeluarkan banyak sekali boneka buatan miliknya dan langsung menggigit kedua kaki Shibai dan Kawaki sehingga membuat kaki mereka putus akibat serangan Kugutsu dari Toneri. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go. Cerita dimulai dari Toneri berhasil menyelamatkan Boruto dan yang lainnya dari ikatan pohon dewa yang hampir membunuh mereka. Saat itu Toneri langsung mengerahkan semua Kugutsu yang dia miliki untuk menghentikan pergerakan Shibai dan Kawaki. Kemudian dia melakukan pengalihan untuk membawa mereka semua menjauh dari Shibai. Saat itu Toneri bisa menggunakan jutsu teleportasi dan pergi dengan seketika dari tempat mereka sebelumnya. Menyaksikan ada Toneri, Boruto tidak bisa menahan rasa penasarannya. Saat itu Boruto berkata, Toneri-san, bagaimana kau bisa hidup lagi? Hei, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Toneri yang mendengar itu menjawab, jangan terlalu panik seperti itu Boruto, aku akan mengatakannya jika kau memang mau tahu. Tapi lama tidak bertemu Naruto, aku tidak percaya dunia akan menjadi seperti ini. Rasanya aku tidak menepati janjiku padamu di masa lalu untuk menjaga bumi dari atas bulan. Naruto yang mendengar itu menjawab, jujur saja, aku sama seperti Boruto, tapi kau benar. Dan lagi aku tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu. Toneri yang mendengar itu menjawab, aku bisa hidup lagi tentu saja akibat pohon dewa. Semua kehidupan dan kematian tersimpan semuanya di sana, dan aku salah satunya. Boruto yang mendengar itu menjawab, apa? Tapi tunggu dulu, bagaimana itu bisa terjadi? Bukannya mereka yang menyimpan sedikit jiwa mereka sebelum mati ke dalam pohon Shinju yang hanya bisa hidup lagi? Tapi mengapa kau bisa? Toneri yang mendengar itu menjawab, itu benar, tapi tidak sepenuhnya benar juga. Ketika buah cakra telah dimakan oleh seseorang, kekuatan pertama kali yang akan muncul adalah sesuatu yang tersimpan di dalam pohon dewa akan keluar semuanya. Bahkan Shinju tidak bisa menentukan siapa saja orangnya. Berbeda denganku, aku merasa tiba-tiba lahir kembali dengan kesadaran yang tidak berkurang sedikit pun saat puncak pohon Shinju mengembang. Dan aku sudah berhasil mengalahkan Kinshiki rekan Momoshiki yang ada di atas pohon dewa sebelumnya.
Intinya akan memakan banyak waktu jika aku menjelaskan semuanya dengan rinci. Tapi percayalah, akan ada sesuatu yang lebih buruk sebentar lagi keluar dari pohon dewa. Tapi aku tidak tahu apa sebelum aku keluar dari sana. Rasanya samar-samar seperti kami mengantri untuk keluar dari pohon dewa saat pucuknya mengembang. Dan aku menyaksikan ada beberapa makhluk aneh yang akan keluar sesaat aku bebas dari pohon dewa. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sialan, apa ini benar-benar tidak ada habisnya? Apa dia Otsutsuki tertinggi?" Toneri yang mendengar itu membalas, "Tentu saja bukan, dia bukan Otsutsuki. Tapi lupakanlah, sebentar lagi Shibai dan Kawaki akan menemukan kita. Aku bisa merasakan jelas dari sini. Kugutsu yang aku buat untuk mengunci pergerakan mereka sudah hancur semuanya. Dan lagi, aku melihat banyak Otsutsuki yang sedang bertarung. Dan aku tahu ada Hamura di sini dan Rikudo Sanin." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jadi apa rencanamu? Apa tidak ada cara lain selain bertarung habis-habisan melawan mereka?" Toneri yang mendengar itu membalas, "Aku harus menghubungi Hamura untuk sekarang, tapi tentu saja tidak akan mudah. Kita harus pergi dari sini dan membiarkan Otsutsuki saling membunuh. Karena itulah tujuan mereka yang sebenarnya, menumbalkan sesama Otsutsuki. Jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu menghadapi mereka, tapi tentu saja itu tidak akan mudah." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu. Ini mulai terasa masuk akal seperti yang dikatakan Shibai sebelumnya. Mereka tidak pernah akur sampai sekarang. Tapi bagaimana cara kita menghubungi mereka yang sedang bertarung?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Tunggu dulu, sepertinya aku mulai mengerti cara untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah mati. Jika aku menumbalkan Otsutsuki itu ke dalam pohon dewa, maka buah cakra yang baru akan lahir kembali. Dan jika aku memakannya, seperti yang dikatakan Shibai, aku bisa meminta apapun yang aku mau. Dan aku akan meminta untuk menghidupkan semua orang. Dan dengan begitu, itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan umat manusia dari kepunahan." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Kau benar Boruto, itu adalah informasi berharga yang kita baru saja tahu dari Shibai. Tapi apa kau yakin bisa mengalahkan mereka dengan kondisimu yang sekarang? Bahkan mata kiri Jouganmu sudah hancur akibat pertarungan sebelumnya." Mendengar itu Toneri berkata, "Buka matamu Boruto, aku ingin melihat Jouganmu yang hancur. Aku akan melakukan sesuatu agar itu kembali lagi." Setelah Toneri mengucapkan itu, Boruto membuka satu matanya yang sudah bolong. Dan Toneri tiba-tiba meletakkan telapak tangannya ke arah mata Boruto. Dan tidak berselang lama, mata Jougan Boruto muncul kembali secara sempurna. Menyaksikan itu, mereka semua terkejut melihat pemandangan yang menakjubkan di depan mereka. Tetapi berbeda dengan Sasuke, dia dengan santainya berkata, "Sepertinya kalian para Otsutsuki bisa melakukan apa yang kalian inginkan. Itu benar-benar cukup menarik." Toneri yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak melakukan apapun, sekalipun Jougan Boruto hancur. Cakra dasarnya sudah tertanam di kedua matanya. Jadi aku hanya membangkitkan energi dari cakra Jougan yang sudah meredup setelah mata itu hancur. Dan inilah hasilnya, jadi tidak ada yang spesial dari itu. Dan lagi aku rasa kau sudah bisa menggunakan kedua matamu sekarang Boruto." Di sisi lain, pertarungan Madara dengan Ishiki berjalan cukup alot. Bahkan Ishiki tersenyum dan berkata, "Kau cukup hebat juga sialan, kau bisa membaca semua seranganku dengan Rinneganmu. Berbeda dengan Sasuke." Madara yang mendengar itu membalas, "Kau juga sama sialan, kau adalah orang yang kedua membuatku bertarung semangat seperti ini. Apa kau bisa menari lagi dasar bajingan?" Ishiki yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Hei, jaga ucapanmu mayat hidup. Kau seharusnya sudah mati dan tidak perlu hidup lagi di masa ini. Kau seharusnya sadar dengan posisimu." Madara yang mendengar itu membalas, "Ada apa? Kau mulai membicarakan masa lalu? Kau juga sama? Kau seharusnya sudah mati. Tapi aku tidak suka banyak bicara, mari kita lanjutkan lagi. Aku harap kau masih bisa menghiburku." Setelah Madara berkata demikian, dia mengeluarkan gulungan Kuchiyose dari jubahnya dan mengeluarkan senjata kipas Uchiha. Menyaksikan itu, Ishiki langsung mengeluarkan batang besi berkecepatan tinggi dan mengarah cepat ke Madara. Menyadari itu dengan Rinnegannya, Madara langsung mementalkan semua besi Ishiki dengan senjata kipas Uchiha-nya. Menyaksikan itu, Ishiki berkata, "Luar biasa, kau adalah orang kedua selain Hokage bisa melihat besi kecepatan tinggi itu. Tapi bagaimana selanjutnya? Apa kau masih bisa membuatku terhibur?" Setelah Ishiki berkata demikian, dia menggunakan kemampuan Daikokuten. Dia menjatuhkan banyak puing-puing raksasa dari atas langit dan hendak jatuh ke atas kepala Madara.
Menyaksikan ada sesuatu yang besar sedang menuju ke arah dirinya, Madara langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan naga kayu raksasa dari bawah tanah dan mementalkan semua puing-puing yang ada di atas langit dan membalikannya ke arah Ishiki. Menyaksikan itu, Ishiki langsung mengecilkan tubuhnya, tapi Madara langsung kembali menggunakan limbo. Alhasil membuat Ishiki langsung terpental dan puing tersebut menimpa dirinya. Tapi syukurnya, Ishiki berhasil mengecilkan kembali puing raksasa miliknya sehingga dia tidak terluka. Saat itu Ishiki perlahan berdiri dan berkata, "Sialan, lagi-lagi kau menggunakan trik licik itu. Aku tidak bisa melihatnya. Serangan apa itu sialan?" Madara yang mendengar itu berdiri di atas naga kayunya dan menjawab, "Ada apa? Sepertinya kau terlalu banyak bicara daripada bertarung. Apa hanya segitu saja kekuatanmu? Aku bahkan belum serius dan menggunakan kekuatan terkuatku seperti di masa lalu." Ishiki yang mendengar itu menjawab, "Jangan gegabah seperti itu. Aku hanya memujimu." Tidak lama Ishiki mengucapkan itu, tiba-tiba dia muncul dari belakang Madara dan berhasil menusuk tubuh Madara dengan batang besi miliknya. Saat itu dia berkata, "Permainan selesai? Ini akibat kau terlalu angkuh di depanku." Madara yang mendengar itu menjawab, "Begitu ya? Sepertinya kau sangat bahagia. Ada apa? Apa kau terlalu tidak percaya diri melawanku?" Setelah Madara berkata demikian, ternyata yang ditusuk Ishiki adalah bunshin kayu milik Madara di buah cakra itu. Banyak pertarungan tersedia saat ini, bahkan Toneri Otsutsuki kembali hidup dan bersama Boruto dan yang lainnya untuk menghadapi Shibai Otsutsuki dan Kawaki yang sedang dikendalikan jiwanya akibat pohon dewa masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kali ini pertarungan Madara dan Ishiki semakin menarik. Bahkan Ishiki cukup kaget melihat kemampuan Madara bisa mengimbangi dirinya. Pada akhir episode kemarin, Ishiki berhasil menusuk tubuh Madara dari belakang dengan batang besi miliknya, sehingga membuat Madara mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Ishiki yang yakin sudah melumpuhkan Madara, dia mulai banyak bicara dan menghina Madara akibat terlalu gegabah untuk melawannya. Tapi tiba-tiba yang ditusuk Ishiki dengan batang besinya adalah Mokuton Bunshin milik Madara, sedangkan Madara yang asli muncul dari depan Ishiki sambil berkata, "Sayang sekali, sepertinya aku membuatmu kecewa ya. Aku menyadari kalau seranganmu begitu cepat, jadi aku sudah menyiapkan ini dari awal dan tubuh asliku bersembunyi dari tadi di bawah tanah." Ishiki yang mendengar itu kesal dan membalas, "Apa katamu? Jadi yang aku lawan dari tadi hanya bunshinmu. Sialan, beraninya kau merendahkanku manusia rendahan." Setelah Ishiki mengucapkan itu, dia mengeluarkan besi berkecepatan tinggi dari matanya untuk menghantam tubuh Madara. Menyaksikan serangan super kilat itu, Madara dengan santainya mengeluarkan tangan Susanoo dan menangkap semua besi milik Ishiki dan kemudian dia berkata, "Sepertinya rekan-rekanku juga bertarung serius di sana. Dan lagi, aku bisa merasakan dengan jelas akibat Shinju sebesar ini tertanam di bumi. Cakraku perlahan terserap. Aku pikir aku tidak boleh lama-lama di sini dan kembali bersama mereka." Ishiki yang mendengar itu membalas, "Tidak ada satupun dari kalian yang bisa kabur, jadi jangan cari alasan untuk kau bisa lari dari depanku." Madara yang mendengar itu membalas, "Sepertinya kau cukup merepotkan, tapi jika aku mengalahkanmu, pohon dewa itu masih belum hilang juga kan? Jadi aku pikir hanya membuang-buang waktu bermain denganmu. Kau tahu, aku hanya berpikir bagaimana cara menghancurkan Shinju sebesar ini. Dan setelah semuanya selesai, aku akan kembali ke tempat asalku." Ishiki yang mendengar itu benar-benar kesal sebab Madara benar-benar tidak memperdulikannya. Saat itu dari bawah kaki Madara muncul besi runcing yang ingin menusuk seluruh tubuh Madara. Tapi Madara langsung menyadari serangan tersebut. Dia langsung menggerakkan kipas Uchiha-nya ke bawah kakinya dan berhasil menangkis semua besi yang keluar dari bawah tanah. Saat itu Madara berkata, "Aku tidak percaya kau bisa memanipulasi teknik itu seperti ini. Dan kau tahu kelemahan dari Susanoo milikku hanya dari bawah. Tapi baiklah, selagi rekanku masih sibuk dengan pertarungan mereka, aku akan serius menghadapimu." Setelah Madara berkata demikian, Ishiki langsung meluncur kencang ke arah Madara. Dia hendak menghancurkan tangan Susanoo yang menjengkelkan itu. Tapi Madara langsung sadar. Dia langsung menggunakan jutsu Mokuton dan mengikat pergerakan Ishiki sehingga dia tidak bisa bergerak. Dan tidak lama berselang, Madara langsung menggunakan jutsu tornado api dan membakar Ishiki, sehingga kobaran api terlihat jelas di sana. Bahkan Boruto dan yang lainnya bisa menyaksikan api raksasa itu dari kejauhan. Tapi tentu saja itu masih belum cukup. Ishiki kembali menggunakan kemampuan Sukunai Hikona dan muncul dari belakang Madara. Menyaksikan itu dengan Rinnegan-nya, Madara langsung kembali menggunakan limbo, sehingga membuat Ishiki langsung terpental dan gagal menyerang Madara.
Saat itu Madara berkata dalam hatinya, "Ini cukup buruk. Jika aku menggunakan limbo sekali lagi, maka penglihatanku akan menghilang. Aku terlalu banyak menggunakan kemampuan itu untuk menghadapi serangan mendadak darinya. Tapi aku rasa kemampuan ini benar-benar ampuh untuk menangkal serangan darinya. Aku harus menggunakan hal lain untuk mengalahkannya." Ishiki yang tersungkur di tanah perlahan berdiri dari posisinya. Kemudian dia berkata, "Sungguh kemampuan Rinnegan yang menyebalkan. Mungkin tidak semerepotkan seperti Sasuke. Aku benar-benar tidak bisa melihat serangan tak kasat mata itu." Tidak lama Ishiki berkata demikian, tiba-tiba Urashiki muncul dari belakangnya dengan kondisi sulit untuk berdiri normal. Menyaksikan ada Urashiki, Ishiki berkata, "Hei, apa-apaan kau? Apa kau sudah kalah secepat ini, dasar bodoh? Mengapa kau menggangguku?" Urashiki yang mendengar itu menjawab, "Boruto brengsek itu, dia yang membuatku seperti ini. Seluruh pandanganku berputar akibat jutsunya. Tapi aku tidak mau para manusia rendahan ini mempermalukan kita." Ishiki yang mendengar itu menjawab, "Katakan langsung saja apa maksudmu, atau aku akan melenyapkanmu yang sudah tidak berguna." Mendengar pembicaraan mereka, Madara berkata dalam hatinya, "Sepertinya mereka tidak akur sama sekali. Aku mulai paham, sebenarnya mereka hanya memperdulikan tujuan mereka masing-masing dan tidak peduli rekan mereka babak belur seperti itu." Saat itu Urashiki berkata kepada Ishiki, "Jangan seperti itu, senpai. Aku tidak mau melihat kau seperti tadi. Jutsu yang dilakukan dia adalah limbo, dimensi yang tidak terlihat di dunia nyata yang bisa menyerang fisik. Dan aku bisa melihat semua serangannya. Tapi seperti yang kau lihat, jutsu Boruto itu membuatku tidak bisa berdiri dengan normal. Aku rasa kau tahu maksudku, kan?" Mendengar ucapan Urashiki, Ishiki langsung paham apa maksudnya. Dia, tanpa basa-basi, langsung mengambil satu Rinnegan dari Urashiki dan kemudian menggantikan ke mata Byakugannya, sehingga membuat Ishiki langsung memiliki Rinnegan. Saat itu, Ishiki langsung melihat ada Madara lain yang tidak kasat mata di dimensi yang berbeda. Menyaksikan hal tersebut membuat Ishiki berkata, "Jadi begitu ya? Aku mengerti. Aku mulai bisa melihatnya dengan jelas dari sini. Dasar kemampuan yang licik. Jadi dengan Rinnegan aku bisa melihat jutsu yang kau sebut dengan limbo itu." Mendengar ucapan Ishiki, Madara dengan santainya berkata, "Aku tidak percaya kau akan mengambil mata rekanmu dengan cara kejam seperti itu. Sepertinya kalian tidak pernah akur sebelumnya, ya?" Ishiki yang mendengar ucapan Madara menjawab, Hei Madara, jangan mengajariku. Kau dan aku tidak ada bedanya. Bahkan jika kau tahu, kaulah yang paling banyak melenyapkan manusia di masa lalu." Madara yang mendengar itu langsung mengeluarkan besi dari telapak tangannya dan kemudian mencampakkannya ke arah Urashiki yang sedang terbaring di bawah tanah. Alhasil, besi itu langsung menancap tepat di kepala Urashiki. Menyaksikan itu, Madara terkejut dan berkata, "Wah, aku tidak percaya serangan seperti tadi mengenai rekanmu. Tapi ini benar-benar aneh, padahal kau di sampingnya. Mengapa kau tidak mementalkan seranganku barusan yang kuarahkan kepada orang yang ada di sampingmu?" Ishiki yang mendengar itu menjawab, "Dia sudah tidak berguna. Aku tidak tahu jutsu apa yang diberikan Boruto kepadanya sehingga membuat dia seperti ini. Tapi dia tahu, sebelum dia benar-benar tidak berguna, dia ingin melakukan sesuatu kepadaku. Otsutsuki, yang lebih tinggi kedudukannya daripada dia, ya mungkin seperti Buddha yang ingin berguna untuk tuannya." Madara yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Sepertinya aku hidup kembali di masa ini benar-benar menarik. Aku tidak percaya akan bisa masuk ke dalam situasi yang tidak pernah aku bayangkan bisa terjadi. Tapi aku tahu, sepertinya dugaanku benar. Tapi ada satu yang ingin aku katakan padamu. Aku sebelumnya sudah menghadapi Otsutsuki tertinggi dari kalian, dan dia benar-benar kuat dan hampir membunuhku. Tapi jika hanya melawanmu, aku rasa aku akan menang dengan mudah." Setelah Madara berkata demikian, dia menggunakan Mokuton Bunshin di depan Ishiki dan kemudian melanjutkan perkataannya, "Aku ingin melakukan ini lagi seperti di masa lalu membuat para Kage putus asa. Jadi bagaimana denganmu? Apa kau bisa membuat permainan lebih seru lagi?" Tinggi, musuh yang paling merepotkan sudah dikalahkan, tapi masalah masih belum berhenti sampai di situ saja. Akibat pohon dewa sempurna yang dia tanam sebelum dia mati, membuat malapetaka jauh lebih buruk daripada kehadirannya. Saat ini pertarungan serius yang mempertaruhkan segalanya sudah dimulai. Uchiha Madara yang hidup kembali di masa ini akibat ulah dari mata Jougan Boruto mencoba untuk membantu mereka melawan musuh-musuh umat manusia. Madara bertekad, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan langkah dan tidak masuk akal ini. Dia ingin mencoba menghapus dosanya untuk mencoba menyelamatkan dunia dari kehancuran akibat Otsutsuki. Saat itu,
Madara bertarung melawan Ishiki yang juga kembali hidup lagi, dan dia menggunakan Mokuton Bunshin di depan Ishiki sambil berkata serius. Aku tidak menyangka kau membiarkan rekanmu menderita seperti itu setelah kau mengambil satu mata Rinnegan-nya hanya untuk melihat kemampuan Limboku. Tapi tidak masalah, walau jutsu itu mungkin tidak akan bekerja lagi untukmu. Aku masih punya banyak cara jika hanya untuk melawanmu. Ishiki yang mendengar itu, tiba-tiba mengubah mata Rinnegan Urashiki yang dia ambil menjadi Byakugan lagi. Menyaksikan itu, Madara berkata, "Wah, kau cukup hebat, kau bisa mengubah mata itu dengan mata sebelumnya. Aku akan tarik ucapanku. Aku juga akan menunjukkan seberapa jauh perbedaan kita berdua." Setelah Madara berkata demikian, dia langsung memencarkan para bunshin kayunya dan mengepung Ishiki dari segala arah. Menyaksikan itu, Ishiki dengan santainya berkata, "Apalagi yang kau rencanakan, Madara bajingan? Sepertinya kau banyak sekali trik sulap yang masih belum kau gunakan ya. Aku akan menunggu pertunjukan darimu." Madara yang mendengar itu membalas, "Apa kau bisa menyingkirkan rekanmu yang ada di sebelahmu itu? Sangat menjijikan melihat matanya yang bolong akibat ulahmu." Urashiki yang mendengar itu tiba-tiba menjawab, "Jangan salah paham, Madara sialan, walaupun aku tidak bisa berdiri normal, aku masih bisa melawanmu. Aku bisa melihat jutsumu dengan satu Rinnegan ini." Madara yang mendengar itu berkata, "Dasar bodoh, kau sudah tidak berguna lagi. Aku bisa melenyapkanmu jika kau tidak keberatan. Kau sudah terkena kemampuan Uzuhiko dari Boruto. Sampai dunia ini kiamat sekalipun, efeknya tidak akan pernah hilang. Sangat menyedihkan sekali untukmu, padahal kau baru saja terlahir kembali setelah kau mati." Urashiki yang mendengar itu kesal dan mengeluarkan kembali cambuk cakra merah miliknya. Tapi saat hendak melakukan itu, Ishiki tiba-tiba menjatuhkan kubus raksasa miliknya tepat di atas kepala Urashiki, sehingga kubus itu langsung menimpa Urashiki sampai dia mati. Menyaksikan itu, Madara dengan santainya tersenyum menyaksikan apa yang dia lihat, dan kemudian dia berkata, "Itu yang aku tunggu dari tadi. Sepertinya ucapanmu benar, kau dan aku tidak ada bedanya." Ishiki yang mendengar itu menjawab, "Hei, jangan samakan diriku denganmu. Kau tidak lain adalah manusia menjijikan. Kau akan bernasib jauh lebih buruk dari dia sebentar lagi, dan aku juga tidak suka ada yang mengganggu pertarunganku." Madara yang mendengar itu menjawab, "Dasar bodoh, sepertinya di antara kalian kau orang yang paling banyak bicara. Kau tahu, sebenarnya aku ingin menghadapi Kaguya yang ada di sana, tapi aku pikir aku harus membereskanmu terlebih dahulu." Setelah Madara mengucapkan itu, dia langsung mengeluarkan masing dari bunshinnya Susanoo raksasa yang mengepung Ishiki. Menyaksikan ada banyak sekali Susanoo. Ishiki langsung tertawa melihat itu semua, bahkan dia berkata, "Madara, aku akan katakan satu hal padamu. Memang Susanoo ini adalah kemampuan yang luar biasa, tapi kau harus tahu sebelum aku melenyapkanmu, aku bisa menumbangkan semua Susanoo ini dengan mudah. Mungkin kau belum pernah mengalami hal seperti Sasuke, tapi aku tidak keberatan untuk menunjukkannya di depanmu. Melihat ada banyak sekali Susanoo, Boruto dan yang lainnya bisa melihat semua itu dengan jelas. Bahkan Sasuke langsung berkata kepada mereka, "Sepertinya kita tidak perlu mengkhawatirkan Madara brengsek itu. Dia bisa menangani Ishiki seorang diri. Kita harus waspada dengan Shibai dan Kawaki. Aku harap kalian jangan teralihkan pertarungan mereka yang ada di ujung sana." Kembali ke pertarungan Madara dan Ishiki. Setelah berhasil membangkitkan Susanoo dengan jumlah yang banyak, Madara berkata, "Aku pernah melakukan ini kepada para Hokage terdahulu, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Aku harap kemampuanmu tidak lebih rendah dari ucapan busukmu sialan." Setelah Madara mengucapkan itu, dia langsung mengerahkan Susanoo-nya untuk menyerang Ishiki. Menyaksikan serangan berbahaya di dekatnya, Ishiki langsung menghindari serangan gila itu, dan kemudian dia kembali mengecilkan ukurannya. Madara yang bisa melihat wujud kecil dari Ishiki dengan Rinnegan-nya, dia menyiapkan batang besi dari tangannya dan melemparkannya ke arah Ishiki yang sedang terbang. Tapi Ishiki dengan mudah menangkisnya. Dan tidak lama berselang, Ishiki kembali ke ukuran normalnya dan kemudian menendang satu Susanoo Bunshin Madara hingga tersungkur ke tanah. Dan tidak lama berselang, Ishiki menjatuhkan puing raksasa dari atas langit dan menimpa Susanoo Madara yang tersungkur tadi. Alhasil satu Susanoo Bunshin Madara langsung hancur. Madara asli yang menyaksikan Ishiki melakukan itu kepada bunshin-bunshinnya, dia berkata dalam hatinya, "Yaitu luar biasa, aku tahu kau memiliki kemampuan fisik sehebat itu, tapi dengan puluhan Susanoo milikku, kau akan kehabisan banyak cakra, walaupun kau Otsutsuki, di mataku kalian semua tidak lain hanyalah makhluk menjijikan. Tapi baiklah, aku akan membuat dia lebih kerepotan."
Setelah Madara mengucapkan itu, dia langsung memasang segel jutsu di tangannya. Dan tidak berselang lama, muncul dari atas langit dua meteor raksasa yang hendak jatuh ke tempat Ishiki yang sedang bertarung melawan Susanoo Madara. Menyaksikan itu, Ishiki berkata, "Dasar licik, sepertinya dia benar-benar mempermainkanku. Aku tahu tidak ada tubuh utamanya di semua Susanoo ini. Dia sedang bersembunyi dan melihatku seperti binatang dari kejauhan. Tapi baiklah Madara bajingan, aku akan mengikuti permainanmu." Setelah Ishiki berkata demikian, dia melayang di udara, kemudian menggunakan kemampuan mata kuningnya. Dan tidak lama berselang, jatuh puluhan kubus raksasa dari atas langit dan hendak menimpa Susanoo Madara. Dan kemudian Ishiki menembakkan satu besi runcing berukuran besar dan hendak menghancurkan dua meteor yang ada di atasnya. Madara yang menyaksikan serangannya hendak dihancurkan oleh Ishiki. Dia langsung melakukan sesuatu sambil berkata, "Aku tidak percaya dia bisa menjatuhkan puluhan kubus itu dari atas langit. Jika itu menimpa semua Susanoo milikku, maka permainan segera berakhir." Setelah Madara mengucapkan itu, dia menggunakan Mokuton Jukai Kotan. Dia membuat hutan dalam sekejap dan masing-masing kayu itu langsung menangkap tangan Ishiki yang hendak menghancurkan meteor milik Madara. Dan kemudian jutsu kayu Madara berhasil mementalkan semua kubus raksasa milik Ishiki yang hendak menimpa Susanoo Madara. Menyaksikan pertarungan hebat yang terjadi di ujung sana, Boruto tidak tahan dan langsung berkata, "Luar biasa. Pertarungan mereka benar-benar menakjubkan. Aku tidak percaya Paman Madara sekuat itu." Sasuke yang mendengar ucapan Boruto marah dan berkata, "Hei, sudah kukatakan, bersiaplah dengan kedatangan Shibai. Kau tidak perlu takjub seperti itu melihatnya. Madara itu orang yang paling kubenci, tapi jika dia ada di pihak kita, itu benar-benar suatu keberuntungan yang besar. Kalau begitu langsung saja kita ke videonya, let's go." Cerita dimulai dari Boruto dan yang lainnya takjub menyaksikan pertarungan luar biasa hebatnya antara Ishiki dan Madara yang ada di ujung sana. Saat itu Toneri yang ada di dekat mereka berkata, "Berhati-hatilah, aku bisa merasakan dengan jelas akan ada sesuatu yang datang sebentar lagi ke tempat ini." Setelah mendengar ucapan dari Toneri, Sasuke tiba-tiba berteriak, "Awas, dari bawah!" Setelah mengucapkan itu, Sasuke dan yang lainnya langsung melompat dari bawah tanah pijakan mereka. Dan tidak lama berselang, muncul ledakan cakra berwarna biru dari bawah dan hampir mengenai mereka semua. Menyadari itu, Boruto yang berada di dekat mereka semua langsung berkata, "Tidak mungkin, apa itu ledakan cakra Zeno seperti Ida? Aku bisa menyadarinya dengan mataku. Jika kita terkena cahaya dari ledakan cakra tadi, maka aku rasa kalian akan mengalami hal yang sama seperti apa yang dilakukan Ida. Berbeda dengan aku yang sudah menjadi Otsutsuki." Setelah Boruto mengucapkan itu, Shibai akhirnya muncul di depan. Mereka semua sambil terbang di udara. Saat itu dia menjawab apa yang dikatakan Boruto. "Aku tidak percaya kau menyadari itu, Boruto. Kau benar, itu kemampuan Zeno dariku. Aku tidak tahu apa ada dari manusia bisa menggunakan kemampuanku ya. Bagaimana kau mengetahuinya?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Ya, aku tahu. Tapi aku tidak tertarik untuk menceritakan semuanya padamu mengapa aku bisa tahu tentang teknikmu." Shibai yang mendengar itu membalas, "Tunggu dulu, aku mengerti. Aku baru ingat Amado bajingan itu telah menggunakan beberapa selku dan menanamkannya ke manusia buatannya. Aku pikir dengan begitu ada orang yang bisa menggunakan kemampuan Zeno milikku. Tapi tidak masalah, itu bukan hal yang penting lagi. Tapi jika saja aku berhasil menggunakan kemampuanku, bukan hanya manusia biasa saja yang terkena efeknya. Kau juga bisa, Boruto, walaupun kau sudah menjadi Otsutsuki." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Ya, itu masuk akal. Eida hanya bisa menggunakan kemampuan itu tidak sebesar apa yang bisa dia lakukan. Jadi tidak heran Zeno miliknya bisa memanipulasi semuanya. Tapi syukurnya kita berhasil menghindari sinar itu. Cara kerjanya benar-benar berbeda seperti Eida menggunakan Zeno." Shibai yang mendengar itu membalas, "Jika saja kalian terkena cahaya Zeno dariku, aku akan membuat kalian semua menjadi binatang ternakku, dan aku akan lebih mudah untuk melumpuhkan kalian semua." Masih belum Shibai menyelesaikan ucapannya, Toneri tiba-tiba muncul dari belakang Shibai. Dia mengeluarkan satu Goududama besar dari pundaknya, dan kemudian mengurung Shibai dengan Goududama itu. Dan tidak lama berselang, dia menggerakkan Goududamanya yang berhasil mengurung Shibai dan melemparkannya ke atas. Setelah itu, Toneri mengubah wujud tubuhnya, seluruh cakra hijau terang menyelimuti badannya, dia masuk ke dalam mode Tenseigan.
Saat itu Toneri mengeluarkan sinar tajam dari tangannya. Kemudian sinar itu berubah menjadi pedang tajam yang bisa memanjang. Dan kemudian menghancurkan Godudama yang mengurung Shibai. Alhasil ledakan dahsyat terjadi di atas langit. Setelah berhasil melakukan itu, Toneri kembali melakukan hal yang sama. Dia menggunakan jutsu teleportasinya untuk membawa mereka semua agar menjauh dari tempat mereka sebelumnya. Saat itu Naruto berkata, "Serangan yang dahsyat. Jadi apa dengan begini Shibai sudah dikalahkan?" Toneri yang mendengar itu tiba-tiba kembali ke mode normalnya dan dia menjawab, "Melawan mereka tidak akan pernah berjalan mudah. Tapi rencanaku tidak berubah, melawan mereka hanya membuang-buang waktu. Kita harus bergegas ke tempat Hagoromo dan Hamura yang ada di ujung sana. Kita harus pergi dari sini semuanya. Apa kau bisa menggunakan Hiraishin ke sana, Boruto?" Mendengar itu, Boruto membalas, "Saat ini aku tidak bisa menggunakan kemampuan itu. Aku belum menandai mereka sebelumnya, berbeda dengan Paman Madara. Aku bisa membawa dia ke sini kapanpun." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jangan Boruto, tidak perlu melakukan itu pada dia. Membuat dia sebagai umpan untuk para Otsutsuki agar kita bisa kabur. Itu pilihan yang bagus. Dan lagi, dia sangat cocok untuk menahan mereka." Shikamaru yang mendengar itu membalas, "Jangan-jangan kau ingin menjadikan Madara tumbal agar membiarkan kita kabur? Apa itu bukan bayaran yang besar Sasuke? Dan lagi, dia sangat diperlukan dalam perang ini." Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Bukan begitu maksudku. Intinya saat ini, kita tidak perlu meladeni para Otsutsuki yang hidup lagi sekarang. Pada dasarnya, mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Jadi kita hanya perlu pergi dan melihat dari kejauhan saat mereka saling membunuh. Sebab mereka rakus akan buah cakra. Dan apa yang dikatakan Shibai sebelumnya jangan kau lupakan." Kembali ke pertarungan Madara. Setelah berhasil mengeluarkan semua kemampuan yang luar biasa, akhirnya Ishiki berhasil ditumbangkan dengan jutsu Madara. Walaupun Susanoo Bunshin-nya berhasil dihancurkan Ishiki, tapi dua meteor yang diturunkan Madara benar-benar melumpuhkan Ishiki hingga tidak bisa bergerak. Bahkan dia tertimpa batu raksasa tersebut. Saat itu, mata kuning milik Ishiki ternyata berhasil dihancurkan Madara dengan kunainya, sehingga membuat Ishiki tidak bisa mengecilkan dirinya dan mengecilkan meteor itu. Menyaksikan Ishiki sedang terjepit batu raksasa miliknya, Madara datang menghampiri sambil menyiapkan satu tombak besi yang keluar dari telapak tangannya. Saat itu dia berkata, "Kau cukup hebat sialan. Kau bisa menghancurkan puluhan Susanoo milikku, tapi aku bisa membaca gaya pertarunganmu dengan mata ini. Bagaimana? Ada kata-kata terakhir?" Ishiki yang mendengar itu langsung mengeluarkan muntah darah dari mulutnya, dan kemudian dia perlahan melepaskan kunai Madara yang menusuk mata kuningnya. Menyaksikan tindakan Ishiki, Madara langsung berkata, "Ya baiklah, tidak masalah, walaupun kau mencabutnya. Mata itu sudah aku hancurkan, dan itulah yang membuat aku kerepotan selama ini." Ishiki yang mendengar itu membalas, "Kau cerdik juga ya Madara. Kau bisa menganalisa kemampuanku secara sempurna, bahkan bisa menyudutkanku seperti ini. Tapi aku tidak boleh mati lagi di kesempatan kedua ini." Madara yang mendengar itu langsung melemparkan tombak besi dari tangannya dan kembali menusuk kedua mata Ishiki dengan besi tersebut. Alhasil Ishiki menjerit kesakitan. Saat itu Madara berkata, "Aku sudah katakan padamu sebelumnya, di mataku, kalian semua tidak lain adalah makhluk yang sangat menjijikan. Dengan begini, aku akan melawan Kaguya yang ada di ujung sana. Mungkin Otsutsuki tertinggi itu benar-benar kuat dan jauh dariku. Tapi jika hanya melawan kalian, aku tidak akan kesulitan." Setelah Madara mengucapkan itu, tiba-tiba hal di luar dugaan terjadi. Code muncul dari belakang Madara dan hendak menebasnya dengan tangan monster miliknya. Madara yang langsung menyadari itu, dia langsung melompat dan menghindar. Boruto yang berada dari kejauhan tiba-tiba merasakan cakra Code bisa ada lagi, padahal sebelumnya dia sudah mati. Sasuke yang juga menyadari kehadiran Code langsung berkata, "Seperti apa yang kau katakan Toneri, akibat pohon dewa itu, jiwa kehidupan dan kematian akan keluar semuanya. Kali ini Code yang hidup lagi. Apa kau bisa merasakannya juga?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sialan, kau benar paman, dia sedang berada di tempat paman Madara yang sedang melawan Ishiki. Jadi apa mungkin semua musuh yang kita kalahkan akan lahir kembali oleh pohon dewa itu?" Toneri yang mendengar ucapan Boruto menjawab, "Kau dan aku, sama, kita tidak mengetahui apapun tentang pohon dewa itu. Tapi masih ada lagi yang akan muncul. Jadi jangan hentikan kewaspadaanmu Boruto." Kembali ke pertarungan Madara. Menyaksikan ada orang yang mengganggu kesenangannya, dia berkata, "Siapa lagi kau? Sepertinya kau bukan dari mereka. Kau manusia yang sama denganku." Ishiki yang menyaksikan kehadiran Code berkata,
Sudah aku duga kau akan terlahir kembali dari pohon dewa itu, Code. Tapi kau datang di waktu yang pas. Menyaksikan Ishiki babak belur seperti itu, Code langsung berkata, Uchiha Madara, aku tidak percaya kau bisa membuat itu kepada orang yang aku hormati. Tapi aku akan membalas semua tindakanmu. Masih belum selesai Code berkata, Madara langsung membuatnya terpental dengan Shinra Tensei. Setelah itu Madara berkata, aku lupa, aku punya kemampuan ini.